Makin kesini rakyat Indonesia makin paham kalau para habaib itu ternyata memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan sebagaimana kita lihat di media sosial, beberapa oknum habib masih berusaha mempertahankan diri agar dipercaya masyarakat di Indonesia. Berikut ini salah satu video dari Habib ya. Kalau Habib itu kalau banyak, kalau satu Habib ya. Dari keluarganya Nabi Muhammad SAW adalah penyebab nyata akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi memang benar, benci dengan keluarga Nabi itu akan membuat orang mati su'ul khotimah. Itu benar ya. Karena sebagaimana ajaran Islam kita itu harus mencintai Kanjeng Nabi, termasuk mencintai keluarga Nabi. Kita lanjut dulu videonya. Walaupun dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan Al-Qurannya, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, benci kepada salah seorang minhum. Ya, mereka. Betul. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda apa? La yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqi wa la yubghiduna ahlal bait illa munafiqun saqi. Ya, betul. Tidak cinta kepada kita ahlul bait kecuali orang yang beriman, yang ketakwaannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu diklarifikasi ya. Siapa yang dimaksud ahlul bait? Yang dimaksud ahlul bait itu adalah 5 orang. Yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian nomor 3 Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Husain. Jadi ahlul bait itu adalah 5 orang tersebut. Kemudian selain daripada itu bukan termasuk ahlul bait. Sementara kalau keturunan Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain itu masuknya zuriyah atau keturunan. Jadi bukan ahlul bait. Kita lanjut dulu videonya. Dan tidak benci kepada kita kecuali dia adalah orang-orang munafik yang akan celaka, katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang betul. Orang yang benci dengan keluarga Nabi, benci dengan Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang munafik. Betul. Bukan perkataan saya. Ini hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib ini tadi bilang ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang betul. Tapi sekali lagi harus digarisbawahi, yang dimaksud ahlul bait itu adalah 5 orang seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian soal dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi itu siapa? Kalau keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini, yang tercatat baik melalui kitab nasab, melalui kitab sejarah maupun tes DNA dan terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi, itu adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Sementara kalau para habaib hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau nasab mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sebagaimana kita lihat kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Jadi ada waktu sekitar 550 tahun tidak ada konfirmasi atau ketersambungan, yang artinya bisa dikatakan bahwa nasab Ubaidillah atau leluhur para habaib itu adalah tokoh fiktif. Karena sebagaimana penjelasan Kiai Imaduddin maupun penjelasan ahli sejarah yang lain, bahwa ternyata yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa itu ternyata cuma punya 3 anak, dan di antara 3 itu tidak ada yang bernama Ubaidillah. Kemudian Sayyid Ahmad bin Isa itu juga wafat di Irak. Jadi kalau yang diklaim di Yaman, yang dinyatakan sebagai leluhurnya atau moyangnya para Ba'alawi, lah itu bukanlah Sayyid Ahmad bin Isa yang ada di Irak. Karena kalau Sayyid Ahmad bin Isa yang di Irak itu, yang seorang ulama ternama, beliau adalah keturunan Kanjeng Nabi, itu sudah wafat di Irak. Jadi beliau tidak hijrah ke Yaman. Tapi kenapa kok di Yaman ada yang mengklaim atau dianggap di situ ada yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa, kemudian mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nah ini teka-teki yang belum bisa dijawab oleh pihak Ba'alawi. Tapi kalau kita lihat melalui literatur sejarah, melalui kitab nasab dan lain sebagainya, itu sudah jelas bahwa nasab Ubaidillah yang ada di Yaman itu memang tidak terkonfirmasi dan bisa dikatakan itu adalah tokoh fiktif.
Dan mungkin selama ini kita orang Indonesia, orang Nusantara itu sudah terlalu lama larut oleh doktrin yang menyatakan bahwa habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Doktrin itu sangat kuat sehingga segelintir kecil dari kita itu mungkin belum bisa memahami semua itu. Tapi sekarang semua sudah terungkap bahwa ternyata para habaib bukanlah zuriyah Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Buktinya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi para habaib juga tidak bisa membantah kajian ilmiah tersebut. Itu menandakan atau membuktikan bahwa memang habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini? Ya tentu saja mereka para dzurriyyah Wali Songo. Itulah keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Mereka itu jelas berjuang membela negara kita, membela orang pribumi ketika kala itu dijajah oleh Belanda. Sementara dari kalangan habaib itu jelas ada seorang habib bernama Mufti Batavia. Dia itu diangkat menjadi mufti oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda, membantu Belanda untuk melawan orang-orang pribumi Nusantara yang kala itu tengah gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ini soal sejarah. Kemudian kita kembali ke video awal tadi. Jadi kita itu umat Islam itu memang diharuskan atau diwajibkan untuk mencintai Kanjeng Nabi dan mencintai Ahlul Bait. Itu memang harus ya. Karena Kanjeng Nabi itu adalah pemimpin umat Islam, pemimpin kita semua yang akan memberi syafaat kita di yaumil kiamah nanti. Kembali ke video awal tadi. Jadi kelihatan banget memang para habaib itu sekarang tengah panik ya, mencari simpati lagi kepada masyarakat agar dipercaya lagi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada para habaib agar percaya lagi kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Namun sayang seribu sayang, sekarang rakyat Indonesia sudah paham, sudah tahu yang sebenarnya bahwa nasab habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu artinya para habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.